Perkenalkan, nama saya Johannes Sitorus, saya dari kelas 12 IPA 2 dan saya ingin menjelaskan tentang hereditas pada manusia. Yang pertama, hereditas pada manusia. Hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Dan sifat-sifat fisik yang diturunkannya adalah satu, bentuk rambut keriting disebut resesifnya lurus. Kalau sifatnya warna rambut dominannya coklat tua, resesifnya warna lain. Sifatnya rambut dominannya botak pada laki-laki, resesifnya botak pada wanita. Sifat mata dominannya sipit, resesifnya lebar. Sifat warna bola mata dominannya coklat, resesifnya biru atau abu-abu. 6. Sifat bentuk hidung dominannya lurus, resesifnya melengkung. 7. Sifat dalam bentuk ukuran bibir dominannya tebal, resesifnya tipis. 8. Sifat dalam bentuk lidah dapat digulung, itu dominannya, dan resesifnya tidak dapat digulung. 9. Sifat pada pipi dominannya berlesung pipi dan resesifnya tidak berlesung pipi. 10. Sifat pada rahang dominannya bersegi dan resesifnya tidak bersegi. Kelainan atau penyakit menurun. Penyakit menurun dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu sifat yang terpaut pada kromosom seks atau gonosom. 2. Sifat yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom. Gonosom. A. Rangkaian kelamin oleh gen resesif. Cacat menurun yang terpaut kromosom X. 1. Hemofilia. 2. Buta warna. 3. Anodontia. Cacat menurut yang terpaut kromosom Y. 1. Hipertrikosis dan 2. Webetohes. Cacat menurun yang terpaut kromosom X. Hemofilia. Seorang wanita karir hemofilia bersuamikan laki-laki normal, tentukan presentasi anak yang normal dan hemofilia. Dan di bawah ini adalah cara pengerjaannya. Kedua, buta warna. Seorang laki-laki penderita buta warna, C besar B, C kecil B kecil, merah dan hijau. Beristrikan wanita normal tetapi membawa sifat buta warna atau karir. Tentukan presentasi anak tersebut dan buta warna. Dan di bawah ini adalah resesifnya. Cacat menurun yang terpaut kromosom X. Anodontia. Penderita anodontia tidak mempunyai benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga gigi tidak tumbuh. Dan ini adalah terpaut kromosom X. Anodontia. Cacat menurut yang terpaut kromosom X pada hipertrikosis. Kelainan ini ditentukan oleh gen H yang terpaut kromosom Y, sehingga kelainan ini hanya dimiliki laki-laki. Dan ini adalah gen yang terpaut dalam kromosom Y. Selanjutnya, webetoes atau yang disebut webet ditandai dengan pertumbuhan selaput di antara jari-jari. Penyebabnya adalah gen WT atau resesif, sehingga W besar T kecil atau dominan menentukan keadaan normal. B. Rangkaian kelamin gen dominan. Gen dominan B terpaut kromosom X. Seorang laki-laki bergigi coklat menikah dengan perempuan bergigi normal akan menghasilkan keturunan bergigi coklat pada semua anak perempuannya dan bergigi normal pada semua anak laki-laki. Dan inilah rangkaian kelamin pada gen dominan. Autosom. Autosom salah satunya yaitu albinisme atau yang biasa disebut albino. Penderita albino memiliki penglihatan yang peka terhadap cahaya. Karena iris penderita albino tidak memiliki pigmen, sifat albino dikendalikan oleh gen resesif atau gen A kecil. A. Persilangan antara dua individu normal atau heterozigot, dan di bawah ini adalah persilangannya. B. Persilangan antara individu normal heterozigot
dengan individu albino, dan di bawah ini adalah persilangannya. C. Persilangan antar individu albino, dan di bawah ini adalah persilangannya. Kedua, fenilektonuria atau FKU. Gejala-gejala fenilektonuria: 1. Perkembangan inteligensinya lambat. 2. Pigmentasi kulit tidak normal atau pucat. 3. Cenderung terserang penyakit ayan. 4. Rambut tidak normal. 5. Reaksi refleks yang lamban. Pasangan suami istri normal heterozigot untuk fenilektonuria, maka kemungkinan genotip dan fenotipnya ada di bawah ini. 3. Kemampuan mengecap. Sebagian besar orang yang mampu merasakan pahitnya PTC dikendalikan oleh gen T besar, disebut taster. Orang yang tidak dapat merasakan PTC dikendalikan gen T kecil, disebut non-taster. Dan tersebut adalah gennya. Polidaktili. Polidaktili adalah cacat menurun. Ini diwariskan oleh gen autosom. Penderita polidaktili mempunyai genotip P besar atau P besar P kecil. Genotip orang yang berlari normal yaitu P kecil. Seorang wanita menikah dengan pria polidaktili, kemungkinan genotip dan fenotipnya anaknya yaitu ada di bawah ini. Yang kelima, dentigenesis imperfecta. Dentigenesis imperfecta ditentukan oleh gen dominan DT, sedangkan dalam keadaan normal diatur oleh gen DT. Dan di bawah ini termasuk sel gametnya. Katarak. Katarak dikendalikan oleh gen dominan K. Penderita katarak bergenotip K besar atau K besar K kecil. Dan di bawah ini adalah penentuan sel gametnya. Thalassemia. Thalassemia dibagi menjadi dua, yaitu thalassemia mayor atau bergenotip T besar H kecil, T besar H kecil. Kedua, thalassemia minor bergenotip T besar H kecil dan T kecil H kecil. Siklemia. Penderita siklemia mempunyai hemoglobin berbentuk bulan sabit. Sifat siklemia ditentukan oleh gen dominan S atau alel gen resesif S untuk sifat normal, atau genotip S besar bersifat letal. Botak. Sifat botak ditentukan oleh gen yang mempengaruhi oleh jenis kelamin. Perempuan bergenotip B besar B kecil tidak botak karena berpengaruh hormon estrogen. Dan di bawah ini adalah bentuk genotipnya. Brachydactyly. Dalam kelainan ini, jika dominan B besar homozigot bersifat letal, dan contohnya genotip dan fenotipnya ada di dalam tabel berikut ini. Dan selanjutnya anonychia. Anonychia, kelainan pada sebagian jari yang tidak terdapat kuku. Kelainan ini akibat adanya gen dominan A besar C kecil. Golongan darah pada manusia. Golongan darah menurut sistem ABO, golongan darah menurut sistem MN, golongan darah menurut sistem RH. Golongan darah menurut sistem ABO. Golongan darah donor harus sesuai dengan resipien agar tidak terjadi pembekuan darah. Hubungannya antara golongan darah, macam antigen dan zat, serta genotip. Diagram pewarisan sifat golongan ABO terdapat pada genotip, fenotip, gamet, dan tabel di bawah ini. Golongan darah menurut sistem MN. Reaksi antara antigen dalam sel darah merah dengan antiserum pada golongan darah tipe MN ada di dalam tabel berikut. Dan zat anti-M dan anti-N tidak terkandung dalam plasma darah orang, sehingga tidak akan menjadi penggumpalan darah pada proses transfusasi. Diagram pewarisan golongan darah N dan MN berada pada diagram atau tabel di bawah ini. Golongan darah menurut sistem rhesus.
Ada dua macam resus, yaitu resus positif dan resus negatif. Presentasi penduduk Indonesia lebih banyak yang memiliki RH positif daripada RH negatif, dan di bawah ini adalah tabel golongan darahnya. Diagram pewarisan, dan di bawah ini memiliki beberapa diagram pewarisan oleh resisus orang tua dan resisus anak. Perkawinan antara perempuan RH negatif dengan laki-laki RH positif dapat mengandung janin RH positif. Hal ini dapat berdampak buruk bagi janin. Saat kehamilan pertama, janin dapat diselamatkan. Namun, kehamilan selanjutnya biasanya janin mati dalam kandungan karena eritrositnya banyak yang rusak. Sekian dan terima kasih.